Kenapa bisnis perlu CRM? Bayangin ada sebuah perusahaan di mana mereka punya 10 orang sales dan setiap hari ada calon customer yang masuk. Ada yang datang dari WA, email, website, ataupun referral, dan semua itu kelihatan cukup aman. 10 orang sales tadi punya caranya masing-masing dalam mencatat setiap customer mereka. Nah, biasanya mereka mencatat itu pakai Excel. Ada juga yang di notes di HP-nya mereka, atau ya sesimpel di chat WhatsApp. Nah, pertanyaannya adalah apakah manajer ataupun atasan di perusahaan tersebut itu bisa nge-tracking pekerjaan mereka dengan akurat? Bagaimana caranya manajer ataupun atasan perusahaan tersebut bisa tahu apakah leads A itu sudah di-follow up atau belum? Bagaimana proses salesnya? Sudah sampai di tahap seperti apa prospek tersebut? Nah, disinilah CRM itu menjadi penting untuk diadopsi bagi sebuah perusahaan. Tapi pertanyaannya, untuk kamu yang mungkin belum tahu, sebenarnya CRM itu apa? Fungsinya untuk apa? Dan apakah setiap perusahaan itu wajib punya CRM? Di video ini, aku akan bahas semuanya. Let's go! CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah tools yang dipakai oleh perusahaan untuk mengelola customer-nya mereka, mengelola hubungan dan informasi seputar customer tersebut. Jadi misalnya nih, ada sebuah perusahaan namanya PT ABCD. Mereka ini punya 2000 calon customer. Dengan CRM, kita bisa tahu siapa customer-nya, kapan terakhir kali dihubungi, sudah di-follow up atau belum, udah meeting atau belum, kebutuhannya untuk apa. Sekarang sudah ada di tahap yang mana, siapa PI yang menanganinya, kapan harus di-follow up lagi, dan masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan di CRM ini. Jadi kalau di awal semua informasi tadi berantakan, nggak dikumpulkan jadi satu sistem, dengan CRM kita membuatnya jadi lebih rapi. Sehingga kalau atasannya nanya atau manajer kita tanya, semuanya sudah di satu tempat. Nah, sekarang kita balik ke PT ABCD. Katakanlah satu orang sales itu megang let's say 200 calon customer, karena tadi ditotalkan adalah 2000. Artinya ada ratusan penjualan yang sedang berjalan, dan informasi ini kalau tidak dirangkum, ini kan tersebar di mana-mana. Sales A punya catatannya sendiri, sales B punya catatannya sendiri, sales C juga seperti itu, dan seterusnya. Nah, masalahnya kalau salah satu sales ini cuti dan dia tidak bisa dihubungi, bagaimana dengan datanya? Atau bahkan yang lebih buruk, ketika dia resign gimana? Nah, ini mungkin yang belum disadari untuk perusahaan yang masih merintis. Karena ketika perusahaan perintis ini mulai bertumbuh menjadi lebih besar, maka tentu cara kerja seperti ini sudah tidak efisien lagi. Dan akhirnya muncul masalah yang cukup berat, yaitu leads ataupun prospek lupa di follow up. Nah, aku juga perlu mengklarifikasi ini. CRM itu tidak sama dengan buku kontak. Mungkin simpelnya orang berpikir seperti itu, tapi tidak sama. Karena CRM ini membantu perusahaan untuk mengetahui journey atau perjalanan dari seorang customer. Contohnya Pak Budi, seorang customer dari PT ABCD. 1 Juni, Pak Budi masuk sebagai lead. 3 Juni, salesperson di perusahaan tersebut melakukan sales call kepada Pak Budi. 7 Juni, meetingnya dilakukan. Setelah mengetahui kebutuhannya, maka tanggal 12 Juni proposalnya dikirim. Tanggal 16 Juni di follow up, tanggal 20 Juni Pak Budi meminta revisi proposal, dan seterusnya sampai proyeknya close ataupun selesai. Nah, tentunya penting sekali untuk seorang manajer ataupun atasan, karena dia nggak perlu bertanya lagi, lead ini sudah sampai mana, prosesnya gimana, sudah di follow up atau belum, karena mereka bisa melihat semuanya dalam satu pipeline. Jadi misalnya nih, dari 100 leads ataupun calon prospek, 40 leads yang qualified, yang sudah kita filter dan bisa beli. Dari 40 leads tersebut, ternyata yang convert jadi meeting itu ada 20 leads atau 50%-nya. Dari 20 leads yang kita lakukan meeting, ternyata ada 10 yang ready untuk kita kirimkan proposal. Karena sesuai dengan kebutuhan dan align dengan expertise kita. Dari 10 proposal yang dikirim, ada 5 yang di tahap negosiasi, 5-nya lagi tidak jadi. Dan dari 5 yang negosiasi, akhirnya ada 2 yang close ataupun deal. Artinya dari 100 prospek ada 2 yang deal. Artinya 2% conversion rate-nya. Ini bisa di-track. Jadi kalau kita pengen dapat 10 close deal, artinya kita butuh berapa? 2 dikali 5, ada 10. Ya, artinya 100 dikali 5, 500. 500 prospek untuk kita bisa mendapatkan 10 close deal. Sehingga dari sini polanya mulai kelihatan, dan ini sangat membantu manajer ataupun atasan di perusahaan ABCD. Jadi sekali lagi, CRM itu bukan cuma penting untuk sales, tapi juga penting untuk manajemen, manajer, ataupun atasan di sebuah perusahaan. Karena bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas bagaimana proses bisnisnya lagi berjalan, sudah sampai mana.
And again, CRM ini sangat membantu perusahaan untuk bisa mengetahui dan membedakan mana prospek yang betul-betul bisa menjadi peluang dan mana prospek yang mungkin bisa kita prioritaskan nanti. Sehingga decision-nya bisa lebih tepat dan kemungkinan close deal-nya bisa semakin besar. Jadi keputusan bisnis itu benar-benar bisa lebih aktual karena based on data. Nah, pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang, apakah perusahaan itu wajib pakai CRM? Jawabannya enggak juga. Enggak juga kalau bisnisnya masih kecil, customer-nya masih sedikit, dan sales-nya katakanlah cuma 2 orang. Dan proses penjualannya cukup sederhana, jadi nggak perlu CRM banget gitu. Karena Excel dan tools sederhana aja mungkin udah cukup. Tapi ketika perusahaan mulai berkembang, customer-nya semakin banyak, sales person-nya semakin banyak, pipeline-nya semakin kompleks, dan banyak orang yang terlibat dalam customer journey tersebut, dan perusahaan mulai kesulitan dalam melakukan follow up terhadap customer tersebut, maka aku sangat menyarankan agar perusahaan bisa mulai mengimplementasikan CRM tools ini. Karena CRM bisa menjadi cara bagi perusahaan untuk mengelola hubungan dengan customer. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita sederhanakan, pertama, CRM itu bukan buku alamat ya. CRM lebih besar dari itu, lebih kompleks dari itu. CRM itu membantu perusahaan untuk mengetahui siapa customer, apa yang mereka butuhkan, sudah sejauh apa prosesnya, siapa PIC di perusahaan tersebut yang bertanggung jawab, dan apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Dan semakin besar perusahaannya, maka semakin penting bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui cara mengelola customer mereka, yaitu dengan tools CRM. Pertanyaan selanjutnya yang lebih besar adalah, kalau CRM punya data customer, terus bagaimana caranya agar data tersebut bisa nyambung, bisa terhubung dengan data finance, inventory, atau sistem lainnya di perusahaan tersebut? Mungkin itu akan aku bahas di video selanjutnya. Sekarang sampai sini dulu videonya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, and see you in the next video. Bye bye.